Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Kenaikan ini akan berjalan bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan akan naik bertahap pada tahun 2026. Kenaikannya akan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kenaikan perlu agar program jaminan kesehatan nasional bisa terus jalan. Meski naik, namun pemerintah tetap menanggung sebagian iuran BPJS bagi warga tidak mampu atau yang terdaftar dalam kelas 3. Saat ini iuran BPJS Kesehatan terbagi ke 3 kelas. Kelas pertama, iuran BPJS sejumlah Rp150.000 per bulan. Sementara kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas 3, iuran BPJS sebesar Rp42.000 per bulan. Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp7.000, sementara peserta membayar Rp35.000 setiap bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan tingkatkan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar kepada masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan ke 4,5% pada 2029 mendatang. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah aglomerasi. Kepala BP Taskin Budiman Sukatmiko mengungkapkan, dalam program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Para pelaku swasta dapat menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Di mana perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara juga ada dari BUMN negara dalam maupun luar negeri. Kita akan sambungkan dengan pemerintah daerah dan koperasi desa merah putih terutama di dalam produksi pangannya, kemudian juga dalam teknologi pertaniannya. Nanti disampaikan juga sudah ada mulai dari pengolahan sekam padi, waste-nya padi sampai kemudian waste makanan dan segala macam sisa-sisa makanan yang nanti akan dikelola bersama agar pertama dia mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, sekaligus juga menekan meredam polusi. Lewat program aglomerasi, BP Taskin menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan relatif ke 4,5% pada tahun 2029 mendatang. Pemirsa, DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji. Pembahasan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja RUU PIHU yang digelar hari ini. Inilah rapat Panitia Kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh atau PIHU. DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji menjadi kementerian. Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat panja dan turut membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah yang diajukan pemerintah. Salah satunya ditegaskan juga mengenai rencana tugas Kementerian Haji yang nantinya akan berkoordinasi dengan penyelenggara haji terkait perjalanan dan jaminan kesehatan jemaah. Di Saudi, Indonesia sudah diminta untuk memblok area. Pemerintah ini, Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebelum berangkat, selama berada di Arab Saudi dan setelah tiba di Indonesia. Itu sudah jelas. Mengenai kerjasama itu sudah ada pasal tadi di atas, nggak perlu berulang-ulang. Kan tadi sudah ada itu. Bukan istilah kesehatan di atas itu.
Semuanya, yang penting urusan kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Haji berkoordinasi dengan yang menyelenggarakan kesehatan tadi di atas. Jadi konteksnya sudah tetap aja, nggak perlu. Festival Pacu Jalur 2025 digelar di Kuantan, Singgingi, Riau. Festival yang kini dikenal di seluruh penjuru dunia ini usai viral di media sosial diperkirakan menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara. Puncak Festival Pacu Jalur 2025 digelar di tepian Narosa, Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir didampingi sejumlah menteri melakukan flag off sebagai tanda dimulainya adu balap sampan yang juga atraksi budaya dan telah ada sejak 120 tahun lalu. Gibran Rakabuming Raka meminta agar pacu jalur yang merupakan warisan budaya agar terus dijaga. Selain itu, pacu jalur bukan sekedar olahraga, melainkan cerminan semangat gotong royong, solidaritas, serta daya tahan masyarakat Riau. Kita senang sekali lagi, tariannya sudah viral, sudah mendunia, harapannya ke depan bisa kita rawat terus ya, warisan kebudayaan ini. Kita jaga semua, kita jaga kebersihannya, kita perbaiki dari tahun ke tahun, biar bisa mengundang lebih banyak wisatawan lagi. Tadi saya lihat banyak dubes-dubes juga yang ikut menyaksikan. Dalam bahasa Kuantan Singgingi, jalur merupakan perahu tradisional yang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi. Perahu panjang ini bisa mengangkut 40 hingga 60 orang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menggelar lomba adu cepat antar perahu hingga akhirnya dikenal dengan nama Pacu Jalur. Kini, Pacu Jalur semakin populer dan mendunia setelah viral gerakan bocah Pacu Jalur Raihan Akadika dari atas perahu yang dikenal sebagai aura farming. Dari Kuantan, Singgingi, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.